Pernahkah Anda mendengar kisah seorang pedagang yang mencari keuntungan dengan cara curang, hingga akhirnya menghadapi balasan yang mengerikan? Kisah ini menceritakan tentang Pak Dirga, seorang penjual makanan yang diam-diam mencampurkan bahan berbahaya ke dalam masakannya, namun akhirnya harus menghadapi nasib tragis di dapurnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi hingga wajan besar menimpa tubuhnya saat ajal menjemput? Sebelum kita simak cerita ini, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan sholawat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya mendoakan Anda yang menyimak cerita ini diberikan pahala berlimpah, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Warung Pak Dirga. Di sebuah kota kecil yang terletak di lembah pegunungan, berdiri sebuah warung nasi goreng yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Warung itu milik Pak Dirga, seorang pria parubaya yang dikenal ramah dan murah senyum. Namun, di balik senyumnya yang bersahabat, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tak diketahui banyak orang. Pak Dirga, yang sering dipuji karena masakannya yang lezat, memiliki cara-cara curang yang tak pernah terungkap ke permukaan. Ia mencampurkan bahan-bahan berbahaya seperti pengawet terlarang dan pewarna tekstil, untuk membuat masakannya terlihat lebih menarik dan tahan lama. Setiap pagi, Pak Dirga memulai harinya dengan ritual yang sama. Ia menyiapkan wajan besar, beras, dan berbagai bahan lain. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia akan menuangkan cairan kimia berbau tajam ke dalam adonan bumbu. Cairan itu ia beli murah dari seorang pedagang gelap yang beroperasi di pinggiran kota. Meski sempat merasa ragu saat pertama kali menggunakan bahan itu, keuntungan yang terus mengalir membuatnya menutup mata terhadap bahayanya. Rezeki ada di tangan Allah, dan aku hanya mencari jalan pintasku, gumamnya suatu hari, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetangga Pak Dirga, Bu Sumi, sering mencurigai bau aneh dari dapur warung itu. Sebagai seorang yang pernah menjadi juru masak di restoran besar, ia tahu bahwa bahan yang digunakan Pak Dirga bukanlah bahan masakan biasa. Pak Dirga, hati-hati, loh. Kalau yang kamu pakai itu membahayakan orang, bisa jadi dosa besar, ujar Bu Sumi suatu hari saat ia membeli nasi goreng. Pak Dirga hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia menganggap Bu Sumi hanya iri karena warungnya lebih laris dibandingkan usaha kecil-kecilan milik wanita tua itu. Namun, malam-malam di warung Pak Dirga seringkali diselimuti keheningan yang ganjil. Ketika pembeli terakhir pergi dan ia membereskan dapur, ia kerap merasa diawasi. Kadang-kadang, suara berdesis kecil terdengar dari arah kompor, meski api sudah dimatikan. Pernah suatu kali, ia mendengar suara seperti langkah kaki dari belakang. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun. Pak Dirga mengabaikan semua itu, berpikir bahwa kelelahan mungkin telah membuat pikirannya bermain-main. Pak Dirga tidak peduli. Baginya, keuntungan adalah segalanya. Ia menikmati pujian para pelanggan yang tak henti-hentinya memuji nasi goreng dan sate buatannya. Setiap malam, ia menghitung tumpukan uang hasil penjualannya dengan senyum lebar, tanpa sedikit pun memikirkan dampak buruk dari bahan-bahan berbahaya yang ia gunakan. Hidup ini tentang bertahan, pikirnya. Kalau mereka suka, apa salahnya? Namun, di sisi lain kota, rumah sakit mulai dipenuhi oleh keluhan warga yang mengalami gangguan pencernaan. Beberapa bahkan mengalami keracunan serius. Meski para dokter tidak dapat memastikan penyebabnya, mereka mulai mencurigai makanan yang beredar di pasar. Sementara itu, Pak Dirga tetap merasa aman karena rahasianya belum terungkap. Ia bahkan mulai merencanakan untuk menambah kapasitas warungnya dan membuka cabang baru di kota sebelah. Tanpa ia sadari, bayang-bayang keserakahan itu semakin menjeratnya dalam lingkaran dosa. Peringatan Bu Sumi, suara-suara aneh di dapur, dan laporan orang-orang sakit tak sedikit pun menggugah hati nuraninya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju kesuksesan palsu itu juga mendekatkannya pada akhir yang mengerikan. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, warungnya berdiri kokoh, seperti simbol kemenangan atas tipu daya. Namun, siapa sangka, itu juga menjadi tempat di mana semua rahasianya akan terbongkar. Bab 2. Akibat perbuatan curang. Hari-hari berlalu, dan warung Pak Dirga semakin ramai oleh pembeli yang memadati sudut pasar. Namun, di sisi lain kota, beberapa warga mulai jatuh sakit dengan gejala yang sama. Mual, muntah, hingga sakit perut yang tak tertahankan. Di rumah sakit, seorang ibu muda terbaring lemah di ranjang,
menggenggam tangan anaknya yang masih kecil. Dokter menduga ia mengalami keracunan makanan. Namun sang ibu, dengan suara lemah, hanya berkata, "Aku hanya makan nasi goreng di pasar." Hal serupa terjadi pada banyak pasien lain, tetapi tak ada yang mengaitkannya dengan warung Pak Dirga. Di pasar, isu mengenai makanan yang berbahaya mulai tersebar. Beberapa pedagang saling mencurigai satu sama lain, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas penyakit yang melanda pembeli. Namun, warung Pak Dirga tetap ramai, bahkan menjadi lebih populer karena rasa nasi gorengnya yang dianggap berbeda dari yang lain. Pak Dirga hanya tersenyum kecil setiap kali mendengar gosip itu. "Mereka cuma iri karena aku sukses," pikirnya. Dengan hati yang penuh kepuasan, ia terus melayani pelanggannya, bahkan mulai menawarkan porsi tambahan dengan harga murah untuk menarik lebih banyak pembeli. Namun, di tengah kesuksesan itu, rasa aneh mulai menghantui hati kecil Pak Dirga. Setiap kali ia memasukkan cairan kimia ke dalam bumbu masakannya, ia merasa tangannya gemetar. Malam harinya, ia sering terbangun dari mimpi buruk yang sama. Bayangan wajah-wajah pelanggan yang ia kenal menatapnya dengan mata penuh kemarahan, sambil memegangi perut mereka yang kesakitan. Ia bahkan pernah bermimpi seorang wanita tua dengan wajah menyeramkan berdiri di dapurnya, menunjuk langsung ke arahnya, sambil berbisik, "Semua ini akan berbalik padamu, Dirga." Tetangga sebelah warung, Bu Sumi, kembali mencoba menegurnya setelah mendengar beberapa orang sakit. "Pak Dirga, saya dengar ada banyak orang di pasar ini yang sakit setelah makan." "Hati-hati, Pak. Kalau ini ada hubungannya dengan makanan, bisa jadi masalah besar," ujar Bu Sumi dengan nada penuh peringatan. Namun, bukannya merasa khawatir, Pak Dirga justru tertawa kecil. "Tenang saja, Bu. Kalau warung saya yang bikin sakit, pasti mereka nggak bakal datang lagi, kan? Allah sudah atur semuanya." Namun, karma mulai bekerja. Suatu sore, seorang pelanggan tetap mendatangi warung Pak Dirga dengan wajah yang kusut. "Pak Dirga, istri saya sakit parah setelah makan nasi goreng dari sini. Saya nggak mau menuduh, tapi tolong pastikan makanan yang Anda jual aman," ujarnya dengan nada rendah namun penuh tekanan. Pak Dirga hanya tersenyum canggung, berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menjanjikan porsi tambahan gratis jika pelanggan itu kembali lagi. Dalam hatinya, ia mulai merasa was-was, tetapi keserakahannya terus mendorongnya untuk melanjutkan kebiasaannya. Malam itu, Pak Dirga duduk di dapur setelah semua pelanggan pergi. Tumpukan uang hasil penjualan hari itu terhampar di depannya, tetapi entah kenapa ia tidak merasa bahagia seperti biasanya. Rasa gelisah perlahan menguasai dirinya. Ia mulai mengingat peringatan Bu Sumi, wajah-wajah pelanggan yang sakit, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, ia menepi semuanya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ujian kecil. "Aku harus bertahan. Rezeki ini sudah diatur oleh Allah, dan aku cuma menjalani nasibku," gumamnya. Namun, di malam yang sunyi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Pak Dirga membersihkan wajan besar yang ia gunakan untuk memasak, ia mendengar suara berbisik dari arah kompor yang sudah mati. "Dirga, kau pikir ini akan terus berjalan?" Suara itu dingin dan menggetarkan hati. Pak Dirga menoleh dengan cepat, namun tak ada siapapun. Ia terdiam sejenak, bulu kuduknya berdiri, sebelum akhirnya tertawa kecil untuk menenangkan dirinya. Ia tidak tahu bahwa bisikan itu adalah peringatan terakhir sebelum segalanya berubah. Bab 3, Eksperimen Berbahaya. Malam itu, setelah pasar mulai sepi, Pak Dirga duduk termenung di dapurnya. Angin malam yang dingin menyelinap melalui celah-celah warung kecilnya, namun keringat dingin terus mengalir di dahinya. Ia memandang bahan kimia baru yang baru saja dibelinya dari pedagang gelap langganannya. Cairan itu disimpan dalam botol kaca kecil dengan label yang sudah lusuh. "Bahan ini lebih kuat," ujar si pedagang saat menjualnya. "Cukup setetes, dan rasa makananmu akan luar biasa." Pak Dirga menggenggam botol itu dengan tangan gemetar. Ia tahu risiko yang ditanggungnya semakin besar, tapi ia tetap tergoda oleh janji keuntungan yang melimpah. Dengan hati yang gelisah, ia mulai mempersiapkan wajan besar untuk eksperimen malam itu. Minyak mendidih berdesis di atas kompor gasnya yang tua. Ia mencampurkan bumbu-bumbu seperti biasa, namun kali ini ia menambahkan cairan kimia dari botol itu. Saat cairan menyentuh minyak panas, asap tipis naik dengan aroma tajam yang membuat matanya berair. Ia terbatuk-batuk, tapi segera mengabaikan rasa tidak nyaman itu.
Hasilnya pasti luar biasa, gumamnya sambil mengaduk wajan dengan semangat baru. Namun, suasana dapur mulai terasa aneh. Suara berdesis dari wajan terdengar lebih keras dari biasanya, seperti berbisik di telinganya. Lampu neon di atas kepala Pak Dirga berkedip-kedip, membuat bayangannya di dinding tampak meliuk-liuk seolah menari dengan irama desis itu. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merambat. Ini cuma perasaan saja, katanya pada diri sendiri. Tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia menuangkan lebih banyak cairan ke dalam wajan, suara letupan kecil terdengar. Tiba-tiba, minyak dalam wajan memercik liar, membuat Pak Dirga melompat mundur. Salah satu percikan panas menyambar tangannya, membuatnya meringis kesakitan. Namun, rasa sakit itu tidak menghentikannya. Ia tetap melanjutkan eksperimen dengan keyakinan bahwa hasil akhirnya akan sebanding dengan usahanya. Allah tidak akan membiarkanku gagal, ujarnya lirih, mencoba menenangkan dirinya. Sambil terus memasak, ia mulai merasakan pandangan matanya kabur. Aroma tajam dari bahan kimia itu menguasai udara, membuat nafasnya terasa berat. Ia mencoba membuka jendela dapur untuk mendapatkan udara segar, namun engselnya macet. Saat itulah ia mendengar suara berbisik lagi, kali ini lebih jelas. Dirga, ini waktumu. Hentikan sekarang, atau tanggung akibatnya. Suara itu begitu dingin, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berbalik dengan cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Ketakutan mulai menyelimuti hati Pak Dirga. Ia teringat mimpi buruk yang sering menghantui malam-malamnya, wajah para pelanggannya yang sakit, dan peringatan Bu Sumi. Namun, ia mencoba menguatkan hatinya. Ini hanya bayangan. Aku harus bertahan. Keuntungan besar menunggu esok hari, bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan seluruh cairan yang tersisa ke dalam wajan. Tapi ketika ia melakukannya, desis wajan berubah menjadi suara keras seperti raungan. Lampu di dapur padam seketika, meninggalkan Pak Dirga dalam kegelapan. Dalam gelap, ia merasa sesuatu menyentuh bahunya. Ia melonjak, hampir menjatuhkan wajan. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih menyeramkan. Keserakahanmu akan membawamu pada kehancuran. Kali ini, tubuh Pak Dirga benar-benar gemetar. Ia berlari keluar dari dapur, meninggalkan wajan yang masih mendidih. Malam itu, ia memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Namun ia tidak menyadari bahwa eksperimennya telah memulai sesuatu yang tidak akan bisa ia hentikan. Bab 4. Ledakan di dapur. Pagi itu, matahari bersinar terik. Namun hati Pak Dirga terasa gelap. Ia duduk termenung di bangku warungnya, memandang pelanggan yang lalu lalang tanpa banyak bicara. Setelah eksperimen malam sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Bisikan misterius, wajan yang mendesis tidak normal, dan aroma tajam yang memenuhi dapur masih membekas di pikirannya. Namun, ia menepis rasa takut itu dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Allah pasti akan melindungi usaha hambanya yang bekerja keras, gumamnya dengan suara pelan. Sepanjang hari itu, ia berusaha bertingkah seperti biasa. Pelanggan tetap datang, memesan nasi goreng dan sate ayam seperti biasanya. Tidak ada yang aneh, kecuali sesekali ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari sudut dapur. Ketika malam tiba dan pelanggan terakhir pergi, Pak Dirga menarik napas panjang. Ia kembali ke dapur untuk mempersiapkan bahan makanan esok hari, meskipun perasaan gelisah terus mengikutinya. Ia menyalakan kompor dan menuangkan minyak ke dalam wajan besar. Suara desis yang ia dengar malam sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih keras dan terputus-putus. Pak Dirga berhenti sejenak, memandangi api yang berkedip-kedip di bawah wajan. Hanya suara minyak panas, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia mulai menambahkan bumbu yang telah dicampur dengan bahan kimia dari eksperimen semalam, suara letupan kecil terdengar. Ia terkejut, tapi tetap melanjutkan, yakin bahwa itu hanya hal sepele. Tiba-tiba, letupan kecil berubah menjadi suara ledakan keras. Api menyambar cairan di dalam wajan, menciptakan kobaran yang seolah-olah ingin menelan dapur itu. Pak Dirga terpeleset saat mencoba mundur, dan tubuhnya terjatuh keras di lantai. Wajan besar yang sebelumnya stabil di atas kompor bergeser, nyaris jatuh ke arahnya. Dalam kepanikan, ia berusaha bangkit.
Namun kakinya tersangkut di bawah meja dapur yang roboh akibat ledakan tadi. Pak Dirga merasakan panas menyengat dari minyak yang berceceran di lantai. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi setiap gerakan hanya menambah rasa sakit di kakinya. Suara letupan kecil terus terdengar dari kompor, seolah-olah dapur itu hidup dan sedang mengepungnya. Dalam kepanikan, ia mendengar bisikan yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini lebih menyeramkan. Dirga, ini akhirnya. Keserakahanmu membawa kehancuran. Di tengah rasa takut dan sakit, Pak Dirga menangis, menyesali perbuatannya. Ia teringat wajah Bu Sumi, pelanggan-pelanggan yang sakit, dan semua peringatan yang ia abaikan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Wajan besar akhirnya terjatuh, menimpa tubuhnya yang sudah tak berdaya. Ia menjerit, namun suara itu hilang ditelan suara api yang terus membesar. Dalam detik-detik terakhirnya, ia memohon ampun, berbisik lirih, "Ampuni aku, ya Allah." Malam itu, api dari dapur kecil Pak Dirga terlihat membubung tinggi di tengah pasar. Para pedagang yang tinggal di sekitar tempat itu segera berlari ke warungnya. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika api berhasil dipadamkan, mereka menemukan tubuh Pak Dirga tergeletak di bawah wajan besar, dengan wajah yang masih menunjukkan ketakutan dan penyesalan. Keheningan menyelimuti mereka yang melihatnya, menyisakan perasaan ganjil yang tak terungkapkan. Bab 5, Saat-saat terakhir. Di tengah sisa-sisa asap yang menggantung di udara, tubuh Pak Dirga terbaring lemah di lantai dapurnya. Wajan besar yang penuh minyak panas menindih bagian tubuhnya, meninggalkan luka bakar yang menyiksa. Suara gemeretak kayu dan aroma gosong memenuhi ruangan, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada perasaan bersalah yang kini menghantam hatinya. Nafasnya tersengal-sengal, matanya memandang kosong ke langit-langit dapur yang penuh dengan jelaga. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Dalam kesakitannya, kilasan hidupnya mulai berputar seperti film yang diputar ulang. Ia melihat dirinya di masa lalu, seorang pemuda miskin yang berjuang keras untuk membangun warung kecil ini. Awalnya, ia bekerja jujur, mengandalkan bumbu tradisional yang diwariskan oleh ibunya. Namun, seiring waktu, keserakahan mulai merasuk. Ketika pelanggan bertambah dan permintaan semakin tinggi, ia tergoda untuk mencari cara mudah demi keuntungan besar. "Semua ini salahku," gumamnya lirih, air mata bercampur keringat di wajahnya. Suara bisikan misterius yang sebelumnya sering ia dengar kini muncul lagi, tapi kali ini lebih jelas dan terasa nyata. "Dirga, kau pikir semua ini tentang keuntungan? Setiap tetes racun yang kau tambahkan adalah beban yang kau tumpuk di atas dirimu sendiri. Sekarang kau menuai apa yang kau tanam." Suara itu terdengar seperti berasal dari sudut dapur, namun juga seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. Pak Dirga menangis, mencoba mengangkat tubuhnya, tapi wajan besar itu terlalu berat untuk digeser. Tiba-tiba, bayangan wajah-wajah para pelanggannya muncul dalam pikirannya. Ada seorang ibu yang membeli nasi goreng untuk anak-anaknya, seorang pedagang yang makan sate ayam setiap malam, dan seorang kakek tua yang selalu memuji masakannya. Wajah mereka berubah menjadi pucat, penuh rasa sakit, dan menatapnya dengan mata yang kosong. "Aku telah menyakiti mereka," ucap Pak Dirga sambil terisak. Rasa penyesalan itu semakin dalam, menambah luka di hatinya yang sudah terluka parah. Dalam kegelapan dapur yang mulai dilahap api, Pak Dirga memejamkan mata. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berdoa. "Ampuni aku, ya Allah. Aku telah hilaf, terlalu serakah, dan lupa akan ajaran MU. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku," bisiknya lirih. Namun, hatinya tahu bahwa kesempatan itu sudah terlambat. Suhu di dapur semakin panas, udara terasa semakin sesak, dan nafasnya semakin berat. Di detik-detik terakhirnya, Pak Dirga merasa tubuhnya semakin lemah. Suara api yang melahap dapur terdengar seperti lonceng kematian yang mengiringinya menuju akhir. Ia mencoba tersenyum, meski rasa sakit masih menyelimuti tubuhnya. Dalam hatinya, ia berharap Allah menerima penyesalannya, meski ia tahu perbuatannya tak akan mudah dihapus. Semua ini adalah balasan yang layak, pikirnya sebelum akhirnya nafas terakhirnya terhembus, meninggalkan dunia yang penuh keserakahan. Malam itu, keheningan menyelimuti pasar yang biasanya ramai. Warung Pak Dirga yang menjadi simbol kesuksesan kecil di sudut pasar kini berubah menjadi puing-puing hitam. Warga yang datang untuk melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala,
Sebagian besar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, bagi mereka yang mengenal Pak Dirga, tragedi ini terasa seperti peringatan bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Bab 6. Akhir yang tragis. Pagi menjelang, matahari perlahan muncul dari balik awan kelabu. Namun, suasana di pasar masih muram, diliputi bayang-bayang tragedi malam sebelumnya. Warga berkumpul di depan warung Pak Dirga yang kini tak lebih dari puing-puing hangus. Bau gosong dan abu yang beterbangan mengingatkan mereka pada api besar yang menghanguskan tempat itu semalam. Tak ada yang berani melangkah lebih dekat, hingga petugas datang untuk memeriksa keadaan. Semua yang menyaksikan hanya bisa saling bertukar tatapan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ketika tim penyelamat masuk ke dalam sisa-sisa warung, mereka menemukan tubuh Pak Dirga tergeletak di bawah wajan besar yang pernah menjadi simbol kerja kerasnya. Tubuh itu sudah tak lagi bernyawa. Wajahnya terlihat seperti membeku dalam ekspresi ketakutan bercampur penyesalan. Petugas mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, sementara warga yang menonton dari luar hanya bisa memandangi dengan perasaan ngeri. Warung yang dulunya penuh dengan tawa pelanggan kini berubah menjadi tempat yang membawa duka. Bu Sumi, tetangga Pak Dirga yang sering memperingatkannya, hanya bisa menghela napas panjang. Ia berdiri di antara kerumunan, memandang sisa-sisa warung itu dengan mata berkaca-kaca. Dia terlalu sibuk mencari keuntungan, sampai lupa apa yang benar-benar penting, gumamnya pelan. Beberapa warga yang mendengarnya hanya mengangguk setuju. Mereka tahu apa yang dimaksud Bu Sumi, meskipun tak ada yang berani mengungkapkan secara langsung bahwa keserakahan Pak Dirga adalah akar dari semua ini. Di sisi lain, cerita tentang warung Pak Dirga mulai menyebar. Beberapa pelanggan yang pernah sakit setelah makan di warungnya, akhirnya menyadari kebenaran di balik rasa lezat nasi goreng dan sate yang ia jual. Banyak yang marah, merasa tertipu dan dirugikan. Namun, rasa marah itu bercampur dengan rasa takut, karena mereka juga sadar bahwa karma telah menghampiri Pak Dirga dengan cara yang begitu mengerikan. Warungnya kini menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Malam harinya, hujan turun deras, membasahi pasar yang seolah ikut berkabung atas tragedi tersebut. Sisa-sisa warung Pak Dirga yang hangus perlahan tertutup oleh air hujan, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti udara. Namun, kenangan tentang Pak Dirga dan keserakahannya tetap tinggal di hati mereka yang mengenalnya. Banyak yang berbisik bahwa api yang membakar warung itu adalah balasan dari Allah, peringatan agar mereka yang masih hidup tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bu Sumi, yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Pak Dirga, berdoa dengan khusyuk di rumahnya malam itu. Ya Allah, ampuni dia. Semoga penyesalan terakhirnya kau terima sebagai tobat, bisiknya sambil meneteskan air mata. Ia tidak membenci Pak Dirga, hanya merasa sedih karena seseorang yang ia kenal akhirnya harus menerima balasan yang begitu berat. Dalam hatinya, ia berharap bahwa peristiwa ini akan menjadi pelajaran bagi semua orang di pasar itu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di pasar kembali normal. Namun, cerita tentang Pak Dirga tidak pernah benar-benar hilang. Warungnya yang kini kosong dibiarkan begitu saja, seolah menjadi monumen bisu tentang akibat keserakahan. Setiap kali orang-orang melewati tempat itu, mereka teringat akan wajahnya yang ramah namun penuh tipu daya. Tragedi ini meninggalkan pesan yang jelas. Kesuksesan sejati tidak pernah bisa dicapai dengan jalan yang salah, dan setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menuai balasannya.